Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kami dalam channel Calon Guru Masa Depan. Sarana belajar mudah dan menyenangkan. Halo ayah dan bunda dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Ayah dan bunda, sebagai orang tua tentunya kita senang dong ketika melihat buah hati kita berperilaku sopan terhadap orang lain. Begitu juga sebaliknya, jika anak kita tidak berperilaku sopan, tentunya kita tidak akan senang. Tetapi, banyak di antara kita yang tidak sengaja membolehkan anak-anak berperilaku yang sebenarnya tidak boleh dibiarkan. Dengan dalih, maklumlah masih anak-anak. Nggak apa-apa seperti itu, namanya juga anak-anak. Nah, pastinya kalian sering mendengarkan itu dong. Padahal, jika dibiarkan, perilaku itu akan menempel pada anak hingga dewasa. Apa saja sih perilaku yang tidak boleh dibiarkan itu? Simak baik-baik ya, tetap dalam channel Calon Guru Masa Depan. Baiklah ayah dan bunda, sebelum kita lanjut pembahasannya, dukung dulu ya channel ini dengan cara subscribe dan like. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar bersama. Berikut 6 perilaku anak yang tidak boleh dibiarkan. Yang pertama, suka marah-marah. Kadang-kadang si kecil suka marah-marah. Contoh kecil ketika bunda mengambil gadget yang sedang dimainkan olehnya. Menurut hasil penelitian Peach Project yang dilakukan kepada 1000 anak menyatakan bahwa rasa depresi, kecemasan, dan emosi yang meledak-ledak dikarenakan si kecil terlalu banyak bermain gadget. Selain faktor gadget, bisa jadi karena adanya kondisi tantrum, di mana ia belum paham bagaimana menyatakan keinginannya dengan baik dan benar. Nah, solusinya adalah, yang terpenting adalah ayah dan bunda perlu kesabaran ekstra. Ayah bunda tidak boleh membalasnya dengan amarah ya. Karena si kecil cepat meniru kebiasaan orang tuanya loh. Jadi ajaklah ia berbicara dari hati ke hati dan tanyakan apa yang ia mau. Tahukah ayah bunda, teguran yang tidak disertai emosi umumnya dapat memberi respon yang positif bagi si kecil. Intinya, jika bunda sering memarahi anak-anak, tentunya itu akan membuat anak-anak suka marah-marah juga. Perilaku kedua yang tidak boleh dibiarkan adalah memotong pembicaraan. Siapa yang sering diganggu si kecil ketika kita sedang ngobrol? Kadang mereka memotong pembicaraan kita dengan sekedar ingin bercerita dan lain sebagainya, yang dilakukan secara berulang-ulang sampai ayah bunda mendengarnya. Jika hal itu dibiarkan, maka si kecil akan tumbuh menjadi pribadi yang suka menyela pembicaraan orang lain loh ayah bunda. Jangan dibiarkan ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, ayah bunda harus bersikap tegas. Katakan pada mereka bahwa ia harus sabar menunggu pembicaraan orang lain selesai. Baru ia diperbolehkan bercerita apa yang ia mau. Alternatif kedua, ayah bunda bisa cuek saat ia menyela pembicaraan. Hal itu akan menambah memorinya bahwa ketika orang lain berbicara, kita tidak boleh menyela. Oke ayah dan bunda, kita lanjut pada perilaku yang ketiga, yaitu pura-pura tidak mendengar. Duh, ayah bunda pasti kesal dong ketika menyuruh anak mandi tetapi anak pura-pura tidak mendengar. Atau ketika disuruh belajar malah asik bermain game online tanpa mendengarkan ajakan tersebut. Jika si kecil bersikap demikian, jangan dibiarkan ya bun. Ayah dan bunda harus mencari tahu penyebab tidak memperhatikan ajakan tersebut. Jadi mulailah mengambil perhatiannya ketika berbicara. Ayah dan bunda bisa melakukannya dengan cara memanggil namanya atau menyentuh pundaknya. Bisa juga saling berhadapan langsung. Serta jika diperlukan memberikan sanksi kepada si kecil jika tidak mau mendengarkannya. Misal tidak boleh menonton TV jika tidak mau melakukan apa yang kita suruh. Walaupun demikian, tetap bersikap lembut ya bun. Jangan sampai bunda memarahinya. Perilaku yang keempat adalah merampas milik orang lain tanpa izin. Nah, untuk yang satu ini sering kita jumpai loh. Biasanya si kecil suka mengambil mainan temannya tanpa izin. Ya kan?
Nah, jika kita biarkan, si kecil akan mempunyai kebiasaan buruk hingga nanti ia dewasa. Resikonya si kecil bisa jadi punya kebiasaan melakukan hal semaunya sendiri. Nah, solusinya sendiri adalah jelaskan dengan bijak bahwa yang ia lakukan tersebut tidaklah baik. Beri juga pengertian bahwa ia bisa meminjam mainan tersebut tanpa harus merampasnya. Berikan juga nasihat yang menimbulkan rasa empati kepada si kecil, seperti memposisikan ia sebagai korban perampasan mainan tersebut. Selanjutnya, perilaku yang tidak boleh dibiarkan adalah berbohong. Jika si kecil pintar berbohong sedari kecil, ada risiko ia akan menjadi patologikal liar atau berbohong terus-menerus saat dewasa nanti. Menurut psikolog Jerry Wyckoff, ada anak yang berbohong karena ia ingin terlihat keren, menghindari tanggung jawab, dan menghindari masalah. Hati-hati ya ayah bunda, jika ia ketahuan berbohong, jangan menyangkalnya di keramaian, karena ia akan merasa dipermalukan. Bukannya ia akan jujur, malah bisa jadi mereka dendam loh. Sebaiknya ajak ia pulang dan bicara berdua, cari tahu alasan ia berbohong dan kemudian berikan pengertian kepadanya. Baiklah ayah dan bunda, perilaku terakhir yang tidak boleh dibiarkan adalah bersikap tidak sopan atau tidak berakhlak. Ayah bunda pasti gemes ingin menjebur si kecil tatkala ia bersikap tidak sopan kepada yang lebih tua. Misalnya menutup telinga saat dinasehati atau memeragakan gerak bibir orang lain. Cara mengatasinya adalah ayah dan bunda bisa memberikan pengandaian kepada si kecil apabila ia diperlakukan serupa. Jika si kecil terlihat merenung hal ini, artinya si kecil mulai memahami mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Terima kasih ayah dan bunda. Demikian 6 perilaku anak yang tidak boleh dibiarkan oleh orang tua. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terlebih para orang tua yang sedang mendidik sang buah hati. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan share ya kepada semua orang. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.